Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Timnas Indonesia U17 lawan Ekuador yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti Timnas Indonesia U17 mendapatkan poin perdana di Piala Dunia U17 dan membuka peluang untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi kalau menurut hemat saya teman-teman, Timnas Indonesia U17 beruntung bisa mendapatkan 1 poin dan tentu 1 poin ini terasa seperti 3 poin bagi para pemain Timnas Indonesia U17. Karena dari segi permainan kita bisa melihat dengan jelas tadi bahwa para pemain dari Ekuador mendominasi jalannya pertandingan, bahkan secara total mereka bisa menciptakan belasan peluang yang berbahaya. Walaupun tidak semua peluang yang berbahaya tersebut adalah peluang on target, betul kan? Namun bagusnya bagi Indonesia penjaga gawang Ikram Al-Ghifari lagi on fire, sehingga Ikram melakukan banyak sekali saves yang krusial. Kalau nggak salah sekitar 8 saves yang krusial bisa dia lakukan untuk menggagalkan upaya dari para pemain Ekuador untuk mencetak gol. Dan memang sih di menit-menit awal jalannya pertandingan para pemain Indonesia bermain dengan semangat tinggi, berani bermain terbuka, berani menekan para pemain Ekuador. Tapi tiba-tiba di babak kedua mulai menurun performanya. Nah, maka itu saya bingung banget. Saya harus jujur ya teman-teman ya. Saya sama sekali gak bohong. Saya tidak melihat ada permainan yang taktis. Sedangkan dari Ekuador permainannya taktis banget. Mereka tahu mereka harus menyerang dari sayap. Karena Indonesia punya kelemahan dari sektor sayap. Apalagi dua fullback mereka nih. Lemah banget. Walaupun di sana ada Welber Jardim dan juga di awal ada Muhammad Pangestu. Ya, tapi Muhammad Pangestu kemudian diganti kan. Yang akhirnya siapa itu yang masuk ya? Saya lupa nih namanya. Muhammad Pangestu diganti nih. Biar saya gak salah sebut ya. Diganti oleh Rizjar Subagja ya. Rizjar Subagja kalau nggak salah ini namanya. Nah ketika Rizjar masuk, ya tetap saja nggak berubah. Tetap saja diserang dari sektor tersebut. Welber Jardim juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dan tampak jelas para pemain Indonesia di lini tengah juga lemah. Ada 3 pemain yang bermain dari awal ya. Vigo Dennis, Muhammad Rizky, dan juga Jidabin. Maka itu 3 pemain ini diganti di babak kedua kan oleh Coach Bima Sakti. Dan pemain yang masuk tuh ada 1 pemain yang masuk, Tonci Ramandai. Ini lumayan nih pemain nih. Tampaknya dia bermain di lini pertahanan. Mungkin formasinya berubah nih di babak kedua. Dia beberapa kali melakukan tackling dan juga intercept yang sangat krusial. Jadi tampak jelas para pemain Indonesia tertekan selama lebih dari 90 menit. Karena injury time-nya juga kan belasan menit tuh. Di babak kedua ya. Jadi ini permainan yang menunjukkan bahwa para pemain Indonesia sebetulnya belum siap untuk tampil di Piala Dunia. Jadi Ekuador ini gak bisa menang ya karena kesalahan dari para pemain mereka sendiri dan tentu karena performa dari Ikram lagi on fire. Dia bisa melakukan ya seperti yang tadi saya katakan banyak sekali saves. Dari segi kreativitas permainan kita tidak melihat ada pemain dari Indonesia yang bisa membangun kreativitas permainan bukan dengan mengandalkan skill individu tapi juga dengan passing-passing yang akurat. Justru di babak kedua itu kan banyak sekali passing-passing yang gak akurat yang justru bisa direbut oleh para pemain Ekuador, tapi ya mereka juga gagal untuk bisa memanfaatkan penguasaan bola yang persentasenya cukup tinggi juga ya. Jadi para pemain Ekuador juga tampak frustasi ketika mereka juga mungkin tidak menyangka mereka tidak bisa mengkonversikan begitu banyak peluang yang mereka dapat. Nah seharusnya dalam kondisi tertekan peran dari pelatih ini sangat penting, tapi yang saya lihat bahwa Coach Bima Sakti hanya melakukan pergantian pemain tapi tidak mengubah style of play dari Indonesia. Artinya yang saya lihat para pemain Indonesia bertahan cukup ke dalam, seharusnya melakukan counter pressing agar para pemain Ekuador itu tidak leluasa. Tapi dengan bermain low block, dengan bermain ke dalam, itu yang memberikan penguasaan bola bagi para pemain Ekuador. Jadi ini sangat beruntung Indonesia bisa mendapatkan 1 poin. Dan dari segi permainan sangat mengkhawatirkan. Saya tidak menyangka bahwa Indonesia akan bermain seperti ini, karena di konten preview yang saya buat, kan saya jelaskan setelah menjalani pemusatan latihan di Jerman yang saya harapkan chemistry di antara para pemain akan baik. Tapi saya tidak melihat ada chemistry di antara para pemain. Maka itu jarak antara para pemain jauh walaupun semangat dari para pemain bagus. Ini saya perlu tegaskan semangatnya luar biasa. Ya perlu kita memberikan apresiasi kepada semangat juang dari para pemain Timnas Indonesia U17. Gak perlu diragukan. Ya mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan. Tapi di level dunia seperti Piala Dunia U17 ya kita jangan bicara soal Piala Dunia U17 dulu deh ya. Di bawahnya dulu deh ya, Piala Asia U17 kan Indonesia kan dari Asia ya, masuk ke Asia ya. Nah di Piala Asia U17 saja permainan nggak bisa seperti ini. Maka itu kan nggak lolos juga nih.
Indonesia U17 ke Asia kan. Gagal kan ketika itu dikualifikasi kan, nggak boleh main seperti ini. Kalau main seperti ini di Piala Asia U17, main di venue netral menurut saya sudah dibantai sih. Nah ini kan beruntungnya bermain di kandang sendiri. Mungkin itu juga yang membuat para pemain Indonesia ya secara mental cukup kuat juga ya, walaupun digempur habis-habisan. Jadi ini menjadi masalah yang serius nih. Ya walaupun kita tahu bahwa timnas Indonesia U17 tidak dibebani target yang besar, ya kan? Kalau bisa lolos fase grup ya bagus. Memang sepertinya targetnya seperti itu ya, minimal lolos dari fase grup. Tapi kan kalau melihat permainan seperti tadi, ya tentu kita akan khawatir dong. Dan saya perlu jujur memberikan analisa saya. Gak mungkin saya membuat analisa untuk menyenangkan teman-teman dengan mengatakan bahwa Indonesia bermain bagus dan kita bisa menahan Ekuador. Enggak, faktanya Indonesia bermain buruk. Tapi fakta lainnya bahwa para pemain Indonesia bermain dengan semangat juang yang tinggi, tapi modal semangat juang kan gak cukup. Harus ada yang namanya tactical game plan. Nah, saya tidak melihat ada tactical game plan. Walaupun ya Coach Bima Sakti sudah melihat tuh di tengah ini ada masalah. Maka itu 3 pemain itu digantikan di babak kedua ya. Tapi style of play-nya ini gak berubah. Seharusnya ketika mau menyulitkan para pemain Ekuador menciptakan peluang, nah pressing itu harus sedikit tinggi, harus masuk sampai ke tengah. Nah ini sebuah antisipasi untuk menyulitkan para pemain Ekuador menguasai bola. Tapi saya melihat para pemain Ekuador nyaman banget bisa menggocek para pemain Indonesia karena pressingnya nggak ada. Dan yang kedua juga banyak sekali salah passing dari para pemain Indonesia. Saya bingung banget nih, padahal mereka kan menjalani pemusatan latihan ya. Nah ini kan peran dari pelatih membuat para pemain ini passingnya benar. Dan juga ketika mau pressing coba untuk rebut bola. Beberapa kali pressing juga sulit untuk bisa merebut bola. Para pemain Ekuador juga ada beberapa kali melakukan salah passing, tapi kan nggak sebanyak para pemain Indonesia. Dan tampak jelas para pemain Indonesia itu di babak kedua tuh di-press terus. Walaupun lagi-lagi saya ulangi, semangat juangnya tidak perlu diragukan, bagus banget. Tapi kan hal seperti ini nih sangat riskan jika terulang di pertandingan selanjutnya lawan Panama. Memang Panama bukan tim sekuat Ekuador kan. Nah target mendapatkan 1 poin sudah bagus di match pertama, tapi secara permainan ya ini membuat kita was-was nih nanti di next match. Bisa gak mainnya nih teratur? Bisa gak nih mainnya proper nih? Mainnya pakai taktik yang jelas nih. Jadi jangan hanya melempar bola ke depan, kemudian berharap ada skill individu dari para pemain, berharap para pemain berlari dengan kencang, kemudian memberikan crossing ke dalam, dan berharap ada gol yang tercipta. Dan bagusnya di pertandingan tadi, Indonesia mencetak gol lebih dulu kan. Dan memang di menit-menit awal mainnya kencang Indonesia, tapi ya itu di babak kedua langsung ngedrop. Bingung juga saya. Dan saya melihat gol dari Indonesia ini bagus juga ketika Rizky Afrizal ya melakukan pergerakan cepat, dia berikan crossing, ternyata di sana ada Arkan Kakak setelah kiper dari Ekuador tidak bisa menangkap bola. Tapi tidak lama kemudian Ekuador bisa membalas. Hanya sekitar 6 menit mereka membutuhkan waktu. Kita lihat lagi-lagi itu serangan dibangun dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Indonesia yang Pangestu ada itu kan. Nah akhirnya crossing bisa diberikan dan dengan mudah tuh pemain dari Ekuador bisa mencetak gol karena gak ada yang mengawal di tengah. Enak banget dia mencetak gol seperti itu. Nah artinya Indonesia punya masalah di tengah dan juga di pertahanan. Kita lihat ada jarak di antara para pemain. Dan juga nggak ada link up, nggak ada konektivitas antara lini pertahanan, lini tengah dan juga ke depan. Artinya apa? Taktik permainannya nggak jalan. Kalau ada link up seperti para pemain Ekuador, link up ya, mereka bisa bermain secara kolektif dari lini pertahanan ke tengah dan juga ke depan. Nah artinya jarak antara para pemain tidak akan jauh. Tapi ini jelas ada ruang yang terbuka. Namun ini kan para pemain kan masih remaja ya. Artinya tentu mereka masih dalam proses belajar. Nah yang kita harapkan nanti di second match lawan Panama, mereka bisa improve. Agar bisa mendapatkan 3 poin yang sangat diperlukan untuk minimal lolos dari fase grup sebagai salah satu dari peringkat ketiga terbaik ya. Salah satu tim sebagai peringkat ketiga terbaik. Jadi kan kita tahu yang lolos pertama juara grup, runner up, dan juga peringkat ketiga terbaik. Kita harapkan Indonesia minimal lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Jadi masih ada peluang bagi Indonesia untuk lolos, tapi permainan harus improve. Gak bisa seperti ini menurut saya sih. Memang sih intinya kan mendapatkan 1 poin. Tapi melihat permainan seperti tadi, wah ngeri banget untuk selanjutnya. Nah maka itu nih sebuah poin yang harus dievaluasi oleh tim pelatih. Kok bisa di babak kedua itu langsung para pemain Indonesia drop performanya. Sehingga mereka hanya fokus dalam bertahan, hanya fokus untuk melempar bola sejauh mungkin. Ada beberapa kali bisa juga melakukan serangan, tapi kan ya end produknya juga kita lihat kan, gak begitu baik kan, mungkin hanya 2 peluang yang bisa diciptakan. Tapi saya melihat Hanif Ramadan juga ketika masuk lumayan ya. Jadi memang nih evaluasinya nih harus benar-benar
secara teliti, karena di next match Indonesia harus bisa meraih kemenangan agar membuka peluang lebih besar untuk bisa lolos dari fase grup. Jadi ya kita bisa melihat teman-teman, dalam sebuah pertandingan sepak bola memang walaupun sebuah tim menyerang total, menciptakan banyak peluang, tapi kalau mereka tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut, nah kita lihat hasilnya Ekuador tidak bisa meraih kemenangan. Sedangkan bagi Indonesia, nah ini resiko besar sih, tadi mereka bertahan total tapi nggak bisa bertahan dengan benar dan digempur habis. Dan beruntung performa dari Ikram lagi bagus-bagusnya, luar biasa Ikram ya, saya salut kepada Ikram, luar biasa saves yang Ikram lakukan tadi menggagalkan upaya dari para pemain Ekuador. Dan kalau menurut saya ada dua pemain yang bermain bagus di pertandingan tadi. Yang pertama Tonci Ramandai yang masuk sebagai pemain pengganti, dan yang kedua adalah Ikram. Pemain lain saya melihat tidak bisa menyatu sehingga sulit mereka bermain secara kolektif. Artinya kuncinya adalah permainan kolektif, teamwork harus bagus nanti di next match supaya permainannya connect. Jadi jangan sampai hanya memberikan bola ke depan berharap skill individu, crossing yang masuk ke tengah, tapi tidak ada proper taktik untuk bisa membangun serangan atau juga untuk bisa bertahan mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Tapi saya masih optimis teman-teman bahwa Indonesia bisa lolos dari fase grup seperti yang saya jelaskan di konten tentang Timnas Indonesia U17 kemarin, di mana saya juga ada memberikan preview dari 3 pertandingan Timnas Indonesia U17 di fase grup. Saya masih optimis Indonesia masih bisa lolos, tapi permainan harus lebih baik lagi. Ya, karena kalau permainan tidak bisa membaik, ya gimana caranya bisa meraih kemenangan kalau 3 kali seri di fase grup, kan belum tentu bisa lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan kedua dari Timnas Indonesia U17. Kita tetap support Timnas Indonesia U17 dan kita harapkan para pemain bisa bermain seperti tadi dengan semangat juang yang luar biasa, tapi juga bisa bermain mengandalkan kecerdasan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.